Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Inspirasi, bersama Anissa di sini di Inspirasi Kita. Temukan cerita dan raih maknanya. Dan pada episode kali ini kita akan membahas tentang perjalanan prestasi, yang dimana prestasi pelajar bukan hanya tentang piala dan penghargaan, tetapi juga tentang proses, disiplin, dan lingkungan yang membentuk karakter di generasi masa depan. Dan pada hari ini saya juga tidak sendiri karena akan bersama dengan ibu pembimbing dan juga dua siswa. Jadi kita langsung saja memperkenalkan Ibu Waodeusniati MPD, juga ada Muhammad Ridho Ramadan dan juga Zafira Zeswantri Zaini. Halo. Hai. Baik. Nah, kita di Inspirasi Kita, Ibu, adik-adik semua. Mungkin bisa perkenalan masing-masing sepertinya boleh ya? Ya, Oke. perkenalkan aku Muhammad Ridho Ramadan dan sekarang aku di SMA Negeri 1 Kendari kelas 11. Oke, Ya. silakan. Hai semua, aku Zafira Zeswantri Zaini, akrab dipanggil Zay. Aku juga di SMA 1 Negeri Kendari kelas 10. Oke, silakan Ibu. Oke, perkenalkan nama saya Wadeusniati, biasa disapa Ibu Usni, guru bahasa Indonesia, pendamping debat bahasa Indonesia. Oke, Masya Allah. Senang deh vibes-nya. Nah, kita kan mau lebih lanjut ya terkait lomba-lomba yang sudah didapatkan. Berarti prestasi terbarunya ini apa itu? Prestasi terbaru ini debat bahasa Inggris dan bahasa Indonesia di USI Makassar, dan alhamdulillah kita bawa 2 piala. Piala juara 2 untuk bahasa Indonesia dan piala juara 3 untuk bahasa Inggris. Oke, berarti kita di sini kedatangan perwakilan ya. Berarti Ya. ada tim debat dari bahasa Indonesia juga dan tim debat dari bahasa Inggris. Betul. Oke. Nah, adik-adik kelas 10 dan kelas 11, berarti sebelum kita ngobrol lebih lanjut ya terkait bagaimana lomba-lombanya, mungkin kegiatan dan kiat-kiat dan sebagainya. Berarti kalau kalian di sekolah itu kegiatannya apa saja sih? Jadi kalau aku kegiatannya di sekolah, ya pasti belajar. Itu tentu. Iya tentu. Dan juga emang ya kalau di SMA 1 tuh ada juga yang namanya UBASIS dan ekstrakurikuler ya. Jadi selain kita belajar, kita juga ikut kokurikuler, misalkan kayak pelatihan public speaking, ada UBASIS PCK di sana, KIR, karya ilmiah remaja dan lain sebagainya. Kebetulan kalau di sekolah selain belajar kita juga sering latihan debat gitu. Oh, sering latihan debat. Iya. Menarik. Nah, berarti kalau kamu sendiri itu ikut UBASIS atau ekstrakurikuler apa saja? Kalau aku khususnya aku ikut KIR sama KIR? PCK. Ya, kalau KIR itu kayak karya tulis, olimpiade dan lain sebagainya. Oke, Iya. menarik. Oke, lanjut ke Zin. Kalau aku sama ya kayak Kando, of course kita belajar terus karena ya kita siswa. Dan aku juga sering latihan debat, of course ikut sama Karido atau bahkan kadang ikut sama seniorku. Untuk UBASIS, aku itu joinnya di UBASIS CECC, Circle English Conversation Club. Itu isinya klub di mana kita diajar berbicara bahasa Inggris, public speaking dan bahasa Inggris, MC pakai bahasa Inggris, and etc. Terus aku juga ikut kelompok olahraga Semansa. Di sana aku ikut cabang voli. Wow, ini namanya hidupnya life balance ya. Bagus ya ada apa. Nah, saya ini agak curiga karena ada ibu guru pendampingnya, jadi awalnya bilang belajar. Tapi sebenarnya tidak ya, pasti juga sama. Nah, kalau dari ibu sendiri bagaimana, apakah keseharian sebagai ibu guru, apakah ada juga mata pelajaran yang diambil? Kalau saya full bahasa Indonesia saja, terus kalau untuk pendamping hanya untuk debat, terus tidak ada kegiatan di luar itu, karena setiap gurunya itu punya bidangnya sendiri. Jadi guru lain misalnya dapat drama, dapat puisi, nah saya bagian debatnya. Bagian debatnya, oke. Berarti kita bisa tahu ini akan senang debat. Oke. Nah, terus berarti apakah ini jadi lomba pertama kalian yang mungkin nanti akan kita spill ke depan? Iya. Mungkin bagaimana, silakan diceritakan. Ya ini kalau dari saya pribadi ya, ini bukan lomba pertama kali saya. Oke. Iya. Jadi kalau lomba pertama itu pada saat saya awal kelas 10, di situ dulu ada di biologi season di Universitas Haloleo, terus berlanjut lagi UC untuk tahun lalunya, setelah itu berlanjut lagi yang ke Jogja tahun lalu mewakili Sulawesi Tenggara. Wow, luar biasa sekali ya berarti ya. Oke, selanjutnya kamu. Kalau
aku untuk awal kelas 10 itu awalnya lomba debat di UMK, Universitas Muhammadiyah Kendari. Terus habis itu lompat lagi ke biologi season dulu ya, biologi season. Biologi season lagi. Habis dari biologi season ke IAIN, Oke. British Parliamentary Debate itu berdua. Kalau yang lain kan bertiga ya. Iya. Terus habis itu lompat ke UT, walau waktu itu bukan aku yang ikut ke kelas. Terus habis dari UT langsung ke Smention yang ini kita Ke bahas. Smention. Terus habis itu UC deh. Ke UC. Tadi ada mention dan juga UC. Dan itu yang akan kita tahu lebih lanjut karena itu prestasi terbaru ya, Iya, Ibu ya. betul. Oke. Nah, Ibu saya lihat nih adik-adik sangat penuh semangat ya. Vibes-nya ini sangat cheerful sekali. Nah, bagaimana berarti awal mula Ibu untuk menjadi pendamping adik-adik? Oke, jadi saya aktif gabung di debat itu setelah ditunjuk sama Ibu Zatiar, itu guru senior di Semansa, tapi sekarang udah pensiun. Awalnya itu tahun 2023 mereka ada tim Malika Aksa Afifa, itu mereka pernah juga diundang di TV Sultra. Perwakilannya saat itu Malika itu ke Bali, karena sistemnya saat itu bukan tim seperti mereka tahun lalu itu tim, kalau ini individu guest speaker. Dari situ karena kepercayaan itu dan alhamdulillah hari itu menang, jadi dipercayakan terus sampai saat ini untuk dampingi debat. Ridho ini udah saya kenal Ridho dari SMP, dia aktif memang di public speaking, jadi saat di kelas 10 saya sudah minta Ridho bisa ikut debat, meskipun ceritanya Ridho di debat agak sedikit menyedihkan, tapi alhamdulillah, dan dia sempat juga kayak mau lari-larikan debat, tapi alhamdulillah berkat dorongan juga Bapak Kepala Sekolah untuk dukung kita ke UC. Ridho akhirnya tetap stay sampai saat ini, meskipun digonjang-ganjing dengan lomba lainnya. Kalau Zay dikenalkan saat apa itu hari MPLS, pengenalan lingkungan sekolah, ada pendamping kelas mengenalkan bahwa Bu ini dia bagus public speakingnya, dia sebelumnya menang di Mention pidato bahasa Inggris ya. Terus dikenalin, ya udah saat itu kita tukaran Instagramnya Debaters Mansa. Kemudian saya chat, bisa tolong jadi lawannya tim LDI untuk persiapan nasional. Volunteer gitu. Volunteer. Volunteer ya. Dari volunteer sampai saat ini meskipun tidak di bahasa Indonesia. Jadi bahasa Inggris. Baik, berarti memang dari awal itu juga Ibu sudah melihat kalau ini ada bibit-bibit ya berarti Ibu ya? Betul. Oke, baik. Nah, saya kembali ke adik-adik lagi. Berarti awal mula sebenarnya ikut lomba ya. Kalau kita tarik jauh ini, lomba pertama kalian itu memang apakah baru di SMA atau mungkin SMP atau SD bahkan sudah mulai? Kalau dari saya sendiri ya Kak, kalau ikut lomba memang udah dari SD. Tapi khusus di debat ini, saya baru coba di SMA. Iya, baru coba di SMA. Sebenarnya keinginannya dari SMP, tapi belum tercapai. Nanti baru masuk SMA, ditawarkanlah kayak, oh mau ikut debat gak? Aku bilang, oh oke, boleh. Terimalah, terus mulai latihan, itu kan latihannya gimana ya? Agak sulit ya, karena pertama kali kaget, kayak oh ini tema yang akan kita debatkan, kamu tim ini 30 menit kamu nggak boleh buka HP ya, kamu nggak boleh cari informasi ya. Jadi berdebat itu apa yang ada di kepala itu yang kita keluarkan. Gitu. Jadi memang awal-awal itu masih sulit. Jadi gitu Kak. Oke, berarti memang tentunya kan ada mosi-mosi tertentu ya. Betul. Dan itu juga tergantung dari wawasan kita itu sendiri ya. Oke, menarik. Saya akan tanya lebih lanjut, tapi saya akan beralih ke Zay lagi. Hai Ben. Kalau aku jujur lompatnya cukup jauh. Karena waktu SMP aku tuh nggak pernah ikut debat. Pernah satu kali. Tapi waktu itu SMP aku fokusnya ke bidang kedokteran, PMR. PMR justru. Dulu aku fokus banget sama PMR. Tapi waktu kelas 9, waktu itu temanku ngajak, Zay mau ikut debat gak di SMA ini gitu. Terus aku ikut, juara 3. Jadi adrenalinnya masih ada. Jadi pas SMA kayak kayaknya seru nih ikut debat. Baru kan aku ngelihatnya, oh kakak-kakak debat Semansa nih banget gitu. Terus pembinanya keren juga. Bisa dijelaskan.
Waktu itu waktu MPLS aku langsung ketemu sama Karido, Iya. sama ketemu sama Bu Husni juga, karena Bu Husni kan ngajar materi di kelas waktu itu. Oke. Dan aku ngerasa kayak oh ini ya kakak-kakak debat dan pembina debat, jadi kayak Iya. oke aku mengincar ini. Wow. Lock in. Oke, siap. Nah, berarti kalau untuk Ibu Usni, saya sih pengen tahu first impression ya untuk melihat khususnya Rido sama Zai ini kayak oke ini anaknya ini nih, oh tapi ternyata lama-lama terus sudah bareng-bareng, oh unggul gitu. Kalau Rido, first impression dia itu anaknya kalem, cool, kayak cowok-cowok pintar yang susah didekati. Oh, oke. Gitu, seperti itu. Semakin kesini ternyata dia anaknya nah, itulah pokoknya. Anaknya kocak juga. Terus kalau Jay, memang Jay udah sangat aktif sejak awal. Oke. Ya, ini dia hanya tahan-tahan saja. Dia kayak terpancar Ya, banget. ceria itu. Sampai Oke. sekarang ya. Luar biasa. Nah, tadi juga disebutkan kalau debat ya, berarti ini kita spesifik bahas debat. Berarti dalam setiap latihan-latihannya itu apakah ada mosi-mosi yang ditentukan sama ibu, terus nanti mereka yang mendebatkan itu? Ya, kalau mosi saya yang buatkan atau saya yang carikan, terus kasih mereka shoot untuk posisi pro atau kontra, kemudian bertanding. Oke. Kalau Rido itu di posisi, dia itu kalau untuk debatnya dia P1, jadi dia ceritanya cukup dijebak saat itu. Oke. P1 itu gampang dong, definisi doang. Sampai sekarang, akhirnya karena itu, jadi Rido nggak punya penerus sekarang. Iya. Nggak ada yang mau di P1 karena sesusah itu kata Rido. Oke. Ya, kalau Jay dia stay di P2. Udah, dari awal memang P2. Oke. Aman. Kita akan mengetahui lebih lanjut ya terkait apa istilah-istilah di lomba tadi P1, P2 itu ada orang sobat inspirasi ya. Apa sih kayak ini pembicaraannya Iya, gitu kan ya. betul. Tapi mungkin kita akan jeda dulu. Iya. Jadi sobat inspirasi jangan kemana-mana, tetap di inspirasi kita, temukan cerita dan raih matanya.